Kita menuju ke lokasi, ke gedung sate. What? Pintu geset. Tadi mana? Iya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Bakal mulia umur kalau ikut sebuah perang catangan lamun ngalehna jujur sinatria tanah gumati kasih letih punya akaratia saat tahu bawa kasih sama sabaliknya dirumah mapangi jeung kasenangan bakal lara barang saksa inginna namun ingkar punya patokan anu tadi barang siapa yang menggunakannya masih Siliwangi atau menjadi keluarga Siliwangi maka dia akan berhasil hidupnya akan mulia di dunia asal dia memiliki sifat jujur kesatria tangguh memperhatikan yang kecil sayang kepada rakyat serta berwibawa terhadap sesama sebaliknya hidupnya tidak akan mendapat kesenangan bahkan akan menderita selamanya bila ingkar dan ketentuan Yesus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Konteks.
Kita diskusikan dan kita implementasikan yang lahir dari Kota Bandung ini. Jawa Barat beserta seluruh keluarga besar KMPI, para raja, sultan, dan tokoh adat Nusantara. Selamat malam kami ucapkan dan selamat datang di Aula Barat Gedung Sate. Kami persilakan Bapak peserta itu menempati tempat duduk yang sudah kami tentukan. Mohon izin rangkaian acara dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Sampurasun. Izinkan saya terlebih dahulu Bapak Ibu untuk menyapa pada sosok-sosok yang sangat luar biasa di hadapan kita. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat Bapak Muhammad Ridwan Kamil, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Yang kami hormati Ketua Umum DPP KMPI Bang Muhammad Riyono Panjaitan, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Sekretaris Jenderal DPP KMPI Bang Al-Mansur Bodara, Ketua Badan Pelaksana Amanat Musyawarah Agung Bapak M. Rifki Rijal Rajawali Eki Pitung, para Ketua DPD KMPI Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia, Ketua DPD KMPI Provinsi Jawa Barat Kang Ridwan Syah Yusuf, para raja, sultan, dan tokoh adat Nusantara, serta ketua pembawa dan Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang kami hormati. Puji-puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa hadir dalam suasana yang hangat dalam rangkaian acara Gala Dinner Rakernas KMPI tahun 2023. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, malam hari ini kita berada di Gedung Sate yang bersejarah dan menjadi ikon Jawa Barat. Di bawah kepemimpinan Bapak Muhammad Ridwan Kamil, Jawa Barat menjadi provinsi yang juara, dan di momen yang hangat ini Gubernur Jawa Barat akan memberikan sambutan hangat untuk kita semua. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Muhammad Ridwan Kamil.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam khas dari tanah Sunda, Sampurasun. Dijawabnya Rampes. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para raja, sultan, dan pemangku adat Nusantara yang berkenan hadir, saya aturkan Wilujeng Sumping, selamat datang di Kota Bandung. Dan Bapak Ibu sekarang sedang berada di ruangan yang disebut Aula Barat. Tadi kita makan malam, mudah-mudahan berkenan dengan makanan khas Sunda di Aula Timur. Ini namanya Gedung Sate. Usianya sudah 102 tahun dan jarang direnovasi karena lantainya, dindingnya masih sama seperti saat diresmikan pertama kali di zaman kolonial. Berbeda dengan bangunan-bangunan pemerintah hari ini ya. Kadang-kadang baru 6 bulan sudah copot pintu, bocor toilet dan lain sebagainya. Kalau ada waktu, di bawah ada museum sejarah Gedung Sate ya, dengan segala kecanggihan pada arsitektur. Dan Gedung Sate ini saya sedikit cerita menggabungkan badannya bangunan Eropa, kepalanya bangunan tropis, ornamennya ornamen Hindu, ornamen Jawa, ornamen Islam, digabung menjadi satu wajah yang disebut Gedung Sate. Didirikan lurus sampai ke Gunung Tangkuban Perahu secara garis aksis kira-kira. Yang saya hormati Adinda Muhammadiyah Panjaitan, tepuk tangan untuk Ketua KNPI. KNPI ini kemarin-kemarin jumlahnya banyak, sampai 4 kepengurusan. Tapi satu-satunya yang mendapatkan surat SK dari Kementerian Hukum dan HAM, tepuk tangan untuk kepengurusan Bang Riano. Itulah kenapa Jawa Barat taat aturan. Orang boleh hilir mudik membuat keren, tapi dasar hukum menjadi cara kita bernegara berbangsa di Republik ini. Karena itu saya perintahkan, di sini ada Ketua Balai Bangsa Yusuf sebagai panitia untuk satu komando, satu irama, karena yang membuat bangsa ini maju atau patah adalah kekuatan di sila ketiga. Mampukah bersatu, pasti maju. Kalau mudah dipecah belah, pasti patah dan jalan di tempat. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak ada hari ini tanpa masa lalu, dan tidak ada masa depan tanpa keputusan hari ini. Oleh karena itu, untuk melihat masa depan, kita harus melihat kearifan cerita sejarah di masa lalu. Kita harus selamat sampai tujuan, makanya ada kaca spion untuk sesekali kita melihat, memastikan kita tidak ada hal-hal yang membahayakan. Bung Karno tentu menyebut dengan istilah jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, bukan melupakan. Karena bahasa Inggrisnya Bung Karno, never leave history, bukan never forget, never leave history. Jadi terjemahannya suka salah ya. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Disingkat jas merah. Ada lagi istilahnya jas hijau. Tahu nggak? Kalau jas hijau singkatan jangan sekali-kali meninggalkan jasa ulama.
Jadi ada jas merah, ada jas hitam. Tapi belum ada jas kuning. Walaupun saya baru masuk Golkar. Nanti saya cari singkatannya apa. Nah, kalau kita lihat Bapak, di zaman sekarang ada cara menonton yang bayar. TV itu kan ada TV yang gratis, ada nonton TV video yang bayar. Kalau Bapak Ibu punya nonton namanya Netflix, ya, sebuah platform berbayar, ada sejarah kan, kalau ditonton penting karena saya senang sejarah. Namanya The Collapse of Empire atau Civilization, kira-kira runtuhnya peradaban lah ya, kira-kira begitu. Itu sudah dikonfirm Bapak Ibu. Peradaban tertua di dunia ini itu dikonfirmasi ada di tanah Nusantara. Jadi dan terletak di tanah Pasundan. Jadi ada sebuah gunung, ya, Gunung Padang, yang kalau pakai logika natural tidak masuk akal karena bentuknya terlalu rapi, 4 sisinya rapi. Maka diduga kerapihan 4 sisi piramida itu adalah buatan manusia. Dan kalau gunung alami kan bengkok-bengkok atau miring-miring, kalau ini 4 sisinya sempurna. Itu ada di Indonesia. Itu sudah ribuan tahun sebelum piramida Mesir, kira-kira gitu. Ya. Itu satu yang menjadi fakta bahwa kita punya masa lalu yang luar biasa. Yang kedua, saya pelajari kata Sunda itu sebenarnya bukan etnisitas. Sunda itu adalah kata purba untuk sebuah wilayah di Asia Tenggara. Disebutnya Sundaland. Ya. Dulu Jawa, Sumatera, Kalimantan itu satu hamparan Pak, tidak dipisahkan oleh laut Indonesia. Itulah kenapa lautnya dangkal. Kalau Bapak buka Google sekarang, ya, menggoogle Jawa, Sumatera, Kalimantan, itu warna airnya biru muda, artinya dangkal. Kalau di peta itu begitu. Kalau lautnya biru tua artinya dalam. Jadi Kalimantan biru muda artinya dulunya daratan. Oleh banjir besar, orang zaman Nabi Nuh atau sebuah peristiwa, terjadilah pemisahan Kalimantan, Jawa dan Sumatera menjadi yang kita huni di peradaban kita hari ini. Nah, seluruh itu Pak pada zamannya disebut Sunda. Oleh zaman kolonial disebutlah Sunda Besar untuk menceritakan kawasan. Kemudian Sunda Kecil yaitu dari Pulau Bali, NTB, NTT dan seterusnya. Jadi betapa sejarah Nusantara ini sangat luar biasa. Bapak Ibu juga jangan kaget, Jawa Barat ini dulunya laut menurut geologinya Pak. Makanya 1 jam dari sini di Padalarang, di puncak bukitnya Bapak bisa menemukan kerang-kerang fosil-fosil kerang laut. Bahkan nggak masuk akal. Di bukit, di guanya, di korek-korek dindingnya ada kerang laut. Ya berarti dulunya laut. Ya. Tapi karena muncul ke permukaan, lahirlah seperti kita. Datanglah umat manusia mengisi kira-kira begitu ya kawasan Nusantara ini, karena kita ada 17.000 pulau. Di zaman dahulu tentu terjadi independensi pulau yang melahirkan perbedaan bahasa, perbedaan budaya, perbedaan teritori, sehingga lahirlah kerajaan-kerajaan, kesultanan seperti yang kita pahami dalam sejarah. Itu poin saya. Yang terkenal di Pulau Jawa adalah Banten. Saya baru tahu tadi cerita dari yang mulia dari Bugis, salah satu putri ya Raja Banten itu menikah
dengan cikal bakal kerajaan Bugis, sehingga orang Bugis ini kalau di tes darahnya pasti ada darah Sunda juga. Nah, itulah indahnya Nusantara terkenal. Waktu Bung Karno mau memproklamasikan kemerdekaan, Bung Hatta bertanya, Bung Karno, apa yang menjadikan kita Indonesia? Apa definisi Indonesia itu apa? Kok kita besok mau proklamasi? Saya mencoba berimajinasi. Kok besok mau proklamasi 2145? Apa definisi Indonesia? Jawab Bung Karno adalah kesamaan nasib, bukan kesamaan agama, bukan kesamaan etnisitas, ya, bukan kesamaan-kesamaan lain. Cuma satu Pak yang mendefinisikan kita, kesamaan nasib. Jadi NKRI itu adalah kumpulan orang-orang yang nasibnya sama, yaitu dijajah Belanda. Makanya Timur Timur lepas, karena Timur Timur merasa tidak dijajah oleh Belanda. Timur Timur dijajahnya oleh Portugis. Maka dalam teori sejarahnya dia tidak masuk ke dalam definisi Indonesia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, para raja sultan berkumpul menjadi NKRI karena kesamaan nasib, kira-kira begitu. Dan saya pahami pada saat peralihan dari sistem kerajaan akhirnya menjadi NKRI hari ini, pengorbanannya luar biasa, betul. Tanah-tanah kerajaan banyak hilang, dihibahkan kepada negara atau direbut paksa oleh pemerintah kolonial. Dari pemerintah kolonial beralih ke negara dan akhirnya hilang. Ada juga yang masih bertahan, Bapak Ibu, tanah di Kesultanan Jogja. Sri Sultan itu tanahnya masih ada. Jadi nasib kerajaan-kerajaan beda-beda. Mataram juga kan terpecah. Dulunya satu, menjadi Mataram yang di Solo, menjadi Mataram yang di Jogja, dan sama juga. Saya pribadi kalau mau jujur, jalur saya juga ada Pak. Saya keturunan Raja di Banten, keturunan Cirebon juga ke Sudan Turun Jati. Rutenya itu begitu. Jadi ada silsilahnya kalau mau dipublikasikan. Oleh karena itu, saya harus menghormati leluhur saya, ya, menghormati saya datang dari mana, dan ikut prihatin atas cerita-cerita sampai hari ini banyak kesultanan, kerajaan yang eksistensinya kurang diperhatikan oleh negara. Mudah-mudahan, bukan ngomongin apa-apa, saya berdoa siapapun yang nanti memimpin melalui pemilu 2024, kita perjuangkan ya hak sejarah Bapak Ibu mewakili leluhur-leluhur sebagai pemegang saham. Kalau ibarat Republik ini perusahaan, Bapak Ibu sebenarnya pemegang saham. Cuman jarang diperhatikan sebagai pemegang saham, harus saatnya mendapatkan hak sesuai kalau bahasa Arabnya makomnya. Oleh karena itu terakhir saya titip, sudah jauh-jauh kan dari seluruh Nusantara datang ke Bandung, pulang dari sini harus ada kesepakatan, harus ada butir-butir manifesto. Kalau di Gedung Merdeka namanya Dasar-Sila Bandung, kalau di sini mau 10 boleh Dasar-Sila Bandung juga ya, atau mau 5 panca atau mau nawa 9, yang intinya sampaikan maunya apa. Ini momennya, saya kasih tahu. Semua orang lagi butuh suara, butuh dukungan, butuh. Makanya kepala desa demo-demo pengen 9 tahun bacaan, karena tahunnya sekarang. Kenapa? Negeri ini dibangun oleh kesepakatan Pak.
Jadi ini masalah dunia bukan Quran hadis yang sudah final, ini kesepakatan. Kepala desa dulu pernah 5 tahun, sempat 6 tahun, sekarang mau 9 tahun. Selama rakyat mau, nah Bapak sebagai pemegang saham, para raja saudara yang kami muliakan, tolong pulang dari sini jangan tidak bersepakat, rugi waktunya susah lagi, gitu. Kalau bisa jangan tidur, ibaratnya gitu ya. Jadi rumuskan, musyawarahkan sesuai dengan sila keempat ya, perwakilan ya. Sampaikan. Salah satu tuntutannya saya rekomendasi menuntut negara di masa depan memperhatikan secara terstruktur strategis eksistensi pemegang saham Republik Indonesia. Dan saya sebagai gubernur yang juga punya hubungan darah kepada forum seperti ini, tentulah berada di dalam rombongan yang memperjuangkan itu. Itu saja ucapan selamat datang kami, semangat kita ya, dan kita harapkan negeri ini makin luar biasa. Tadi di forum sudah saya sampaikan di sana, 22 tahun lagi kita akan proklamasi negara adidaya. Saya membayangkan ya, kita mengalahkan 200-an negara di dunia, ekonominya, kecerdasannya, teknologinya, tapi tetap beragam karena dengan agama hidup lebih terarah, dengan ilmu hidup lebih mudah, dengan budaya hidup lebih indah, dengan kerja-kerja hidup lebih berfaedah. Jadi itulah sebuah semangat kenapa malam ini penting berkumpul, dan sekali lagi itu rasa bangga dan dukungan kami sebagai gubernur di provinsi yang terbesar. Penduduk kami 50 juta, ya, 1/5-nya Indonesia berkumpul di provinsi Jawa Barat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya akan permohonan maaf. Mudah-mudahan niat maksud kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Atur mohon, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Dengan tepuk tangan yang paling Tanah Pajajaran mempunyai sosok yang sangat dibanggakan, yaitu Prabu Siliwangi. Selanjutnya, kita akan menyimak bersama-sama dan mendengarkan pembacaan naskah Wangsit Siliwangi oleh Rabani Siliwangi dari Duta Seni Budaya Patriot Siliwangi Sejati. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wangsit
Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya penyerahan cendera mata dari Patriot Siliwangi Sejati. Untuk nama-nama yang kami sebutkan dimohon maju ke depan. Ketua Umum Bapak Muhammad Rifki Dinjawali Ekibitu, Tuan Guru Fikri dari Aceh, Sultan Iskandar Sriwijaya Palembang, Maharaja Indah Dalam Semarang Putra Maharaja Bali, Habib Alwi Kesultanan Bone Sulawesi, NTB Lalu Putria Raja Sila Dede, Kesultanan Banten Abuya Tubagus Mulyadi Mawahib Al-Bantani, Sultan Fuad Baramba Jambi, dan Cirebon Sultan Karoban 12, Ratu Raja Setiawati yang merupakan adik kandung dari Sultan Karoban 12. Mohon izin yang sudah kami panggilkan dipersilakan menempati tempat yang sudah kami tentukan. Selanjutnya, mohon berkenan kepada Bapak Muhammad Irfan selaku Ketua Harian Patriot Siliwangi untuk menyerahkan secara langsung wangsit Siliwangi. Bapak Ibu yang kami hormati, Prabu Siliwangi dikenal sebagai Raja Kerajaan Pakuan Pajajaran yang namanya dijunjung masyarakat Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat sangat kental dengan nama Prabu Siliwangi. Namun ada hal yang menarik dari peninggalan Sri Baduga Maharaja, yaitu Wangsit Siliwangi. Wangsit sendiri dalam bahasa Sunda berarti ucapan yang mengandung pesan. Sedangkan jika diartikan secara harfiah, wangsit Siliwangi adalah ucapan yang mengandung nasihat yang disampaikan Prabu Siliwangi. Baik Bapak Ibu, inilah dia wangsit Siliwangi untuk Raja, Sultan, dan tokoh adat Nusantara. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Baik, silakan lihat ke kamera yang ada di atas. Kamera yang ada di atas, baik. 1, 2, 3. Kalau saya bilang Jabar, jawabnya juara. Jabar, Jabar, Jabar. Tepuk tangan untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, demikianlah untuk rangkaian acara pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa menjemput Indonesia Emas di tahun 2045 dengan sinergi dan kolaborasi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Depok, Dari Depok, terus? Manggarai, Manggarai. Oh, Manggarai. Gabungan. Oh. Jakarta. Oh, Jakarta ada juga nya. Hebat, sip. Iya. Sip, mantap nun.
Nah, ini bangunnya nggak bisa. Yo, nun.